Apakah kalian punya kenalan atau punya saudara yang bisa berinteraksi dengan dunia gaib? Selamat datang di channel Frekuensi Fobia, tempat di mana kisah-kisah horor dan kisah mistis yang ada di Indonesia kita akan coba ceritakan. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu cerita mistis tentang anak indigo. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, kami memohon untuk sobat-sobat Frekuensi Fobia, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu sobat-sobat Frekuensi Fobia, mari kita masuk ke ceritanya. Saya ingin menceritakan tentang teman saya. Kita sebut aja namanya Arif dan Bambang. Kejadian ini di kota Bandung. Arif berasal dari kota Lampung, kalau Bambang dari Yogyakarta. Namun ada hal yang istimewa dari Bambang ini. Dia memiliki talenta yang berbeda dari manusia normal karena dia bisa berinteraksi dengan hal-hal gaib sejak kecil. Berbeda dengan karakter Arif, karena Arif berasal dari keluarga yang skeptis dengan hal-hal gaib. Oleh karena itu, Arif tak percaya dengan hal mitos ataupun anak indigo. Baginya, alam gaib itu hanya tahayul, cuma cerita karangan yang gak patut dipercaya. Bambang memang sudah lama dikenal sebagai anak indigo. Bahkan, saking expertnya di bidang perindigoan, dia juga nyambi sebagai dukun part-timer di kampus. Sumpah, ini seriusan. Bambang dukun part-timer, siang kuliah, malam shift malam untuk di dunia gaib. Hasilnya lumayan katanya. Bisa beli kuota internet atau rokok. Terutama kalau kebetulan kliennya orang yang berduit. Wah, traktiran di warung burjo selama sebulan bakal jalan terus. Kadang dibayari juga uang kuliah kami. Masalahnya, tak semua teman Bambang percaya akan kemampuan indigonya yang level dukun itu. Salah satu teman kami yang meremehkan kemampuan Bambang adalah Arif. Sebagai orang yang mengaku orang yang sangat skeptis dan logis, Arif sama sekali tak percaya dengan dunia-dunia gaib. Salah satu ketidakpercayaan ini adalah Arif percaya kalau orang kesurupan itu sebenarnya caper atau pengen cari perhatian aja. Bahkan dia yakin kalau orang kesurupan itu sebenarnya orang yang bipolar, yang sudah kelewatan parah penyakitnya. Makanya tingkah orang yang kesurupan itu suka random dan aneh menurut Arif. Bukan sekali dua kali, Arif sering meremehkan kemampuan Bambang. Pernah satu kali Bambang main ke kontrakan Arif, lalu memamerkan beberapa helai, rambut kuntilanak, batu merah delima, keris kecil. Kata Bambang, ketiga barang aneh itu adalah hasil dari buruannya selama seminggu. Rencananya, Bambang mau menjual pusaka atau mustika ini ke online shop, tapi Bambang mau menawarkan dulu ke teman-teman kosan Arif. Siapa tahu ada yang beli gitu. Tentu karena teman, jadi harganya di bawah standar. Alasannya biar cepat laku. Maklum, meskipun indigo level dukun dan punya kemampuan kelas wahid, Bambang ogah menyimpan pusaka yang seperti itu.
Kata Bambang, dia takut susah mati. Sekaligus Arif tak percaya dengan begituan akan barang-barang pusaka yang dipamerkan oleh Bambang. Bahkan dengan sangat percaya dirinya, lebih ke arah ceroboh sebenarnya, Arif menantang Bambang untuk membuka mata batinnya. Gak percaya aku sama barang-barang ginian, Bambang. Coba deh, kamu buka mata batinku. Kalau kamu beneran bisa, aku percaya kalau kamu benar-benar indigo, kata Arif. Awalnya Bambang tak mau menanggapi itu. Apa untungnya buat Bambang dalam hatinya? Perkara Arif tak percaya dengan dunia gaib itu bukan menjadi urusan Bambang. Merasa tidak diperhatikan, Arif mulai memprovokasi Bambang lagi dengan menaikkan level taruhannya. Oke, kalau kamu memang bisa beneran buka mata batinku, uang makanmu selama 1 bulan aku yang tanggung. Gimana? Kata Arif. Melihat ada peluang bisnis yang menggiurkan, baru Bambang merasa tertarik. Serius ya, Arif? Jangan nyesal ya. Resiko tanggung sendiri, kata Bambang. Loh, kok kau meremehkan aku, Bambang? Di sini juga banyak orang yang menjadi saksinya, kata Arif, sambil menunjukkan teman-teman kontrakannya yang masih melihat pusaka-pusaka milik Bambang. Oke, deal, kata Bambang, sambil salaman tanda setuju dengan tangan Arif. Oke, gak takut, kata Arif. Tapi kalau sampai aku gak kenapa-napa, gantian uang makanku selama sebulan kamu yang bayari ya, Bambang. Iya, kata Bambang. Akhirnya prosesi pembukaan mata batin dimulai. Arif diminta duduk bersila di tengah kontrakan yang lokasinya berhadapan dengan sumur dan kamar mandi serta dapur. Kemudian Bambang duduk bersila juga di hadapannya. Sebelum dimulai, Bambang memberi nasihat kepada Arif. Rif, kalau kamu mungkin gak percaya, tapi nasihatku, kalau kamu ternyata bisa kebuka mata batinnya, lalu melihat hal yang aneh-aneh, please, jangan takut, apalagi melihat sosok yang menakutkan. Bukan apa-apa, jin yang ada di kontrakan ini soalnya suka baper, kata Bambang sambil cengengesan. Entah kenapa ketika Bambang memberikan nasihat itu, bulu kudu Arif langsung berdiri. Begitu juga beberapa temannya yang ada di kontrakan itu yang ikut menonton. Padahal prosesi ini dilakukan di siang bolong. Cerah banget malah cuacanya. Aneh banget, cuman dibilang gitu sama enak indigo, kok udah serem aja ya hawanya. Dalam hati teman-teman kontrakan si Arif. Bambang menyentuh dahi Arif pakai telapak tangannya tanpa mengucapkan mantra sepatah kata pun. Lalu dahi Arif sampai ke bagian matanya dielus. Udah Rif, silakan buka matanya, kata Bambang, melepaskan telapak tangannya dari wajah Arif, selalu duduk sambil merokok. Arif membuka matanya pelan-pelan. Keadaannya masih normal. Teman-teman kontrakan masih memperhatikan ekspresi Arif, berharap Arif langsung teriak atau malah kesurupan. Tapi Arif malah bingung. Gimana? Apaan yang kamu lihat? Tanya salah satu teman dari kontrakan Arif. Arif bingung, celingak-celinguk kesana kemari, malah kayak berharap melihat sesuatu yang seram. Merasa tidak melihat sesuatu yang menyeramkan, Arif merasa dirinya menang. Tuh kan, gak ada apa-apa. Mampus kau gak Bambang, kau bayari uang makanku. Belum selesai Arif ngomong, mendadak matanya melotot ke arah ruang dapur.
"Woi, siapa kau? Ngapain kau di situ?" teriak Arif refleks. Arif melihat sosok berpakaian hitam dengan postur bongsor tinggi besar, saking besarnya kepalanya bahkan sampai tak kelihatan karena ketutupan langit-langit dari rumah. Sosok itu kelihatannya berjongkok di atas wastafel. Bahkan badannya penuh dengan rambut. Tentu saja teman-teman kontrakan gak paham apa yang dimaksud Arif. "Husrif, udah dibilang jangan dilihat, malah kamu lihat. Apalagi diajak ngomong. Gundurwonya nanti nyamperin loh," kata Bambang dengan kesal. Tentu, dengan gaya santai sambil menghisap rokoknya, Arif langsung memejamkan matanya. Tak berani melihat, merem terus. Sebelum sempat memejamkan mata, Arif seperti melihat salah satu kaki genderuwonya sudah turun ke lantai, seperti mau menyamperin dia. Barangkali gondonya merasa terusik karena diajak interaksi oleh Arif. Meski begitu, Arif masih penasaran. Kali ini dia melirik ke arah salah satu kamar mandi. Tak berani lagi dia melihat ke arah dapur. Di kamar mandi, Arif melihat sosok perempuan berbaju panjang dan berambut panjang dan berpakaian gamis warna putih. Tak ada yang seram sebenarnya dari sosok perempuan itu. Apalagi wajahnya tidak menghadap ke arah Arif dan rambutnya terurai panjang sampai lantai. Wajahnya ketutupan rambut semuanya. Satu-satunya yang bikin Arif terganggu adalah kuku perempuan itu. Panjang banget, bahkan sampai melengkung. Itu yang bikin Arif mengilu. Sekali lagi sosok itu sadar kalau Arif melihatnya. Perempuan berambut panjang itu malah menengok ke arah Arif. Lalu perempuan itu hendak datang mendekat ke Arif. Arif memejamkan matanya lagi. Dia semakin ketakutan. Teman-teman yang ada di kontrakan Arif tentu penasaran dengan apa yang dilihat oleh Arif. Wah, bisa lihat benaran ini. "Lihat apa kamu, Rif?" kata kawannya satu kontrakan. Arif kali ini tak bicara apapun. Yang dia tahu, kedua makhluk itu seperti mau mendekatinya, tapi seolah tidak berani karena ada sesuatu yang mendekat kepadanya. "Gimana? Udah percaya belum?" tanya Bambang cengengesan. Kali ini dia sambil memberikan nomor rekening ke HP Arif. Teman-teman kontrakan Arif pada kecekikikan melihat tingkah Arif. Meski ya agak ketakutan juga sebenarnya mereka. "Iya percaya, tolong tutup Bambang. Tolong please," kata Arif. "Aku bayar uang makanmu, iya janji aku bayar sebulan penuh. Tapi tolong tutupin ini Bambang," kata Arif mengibah sambil mengusap-ngusap matanya sambil mengintip dikit. Untung saja Bambang tidak iseng orangnya. Misalnya langsung kabur ninggalin Arif begitu saja. Sebagai anak indigo level dukun yang profesional dan menjaga kode etik perdukunan, Bambang segera menutup kembali mata batin Arif. Tak seperti yang waktu membuka, saat menutup, Bambang perlu merapalkan beberapa mantra. Bahkan terlihat juga dia mengeluarkan banyak tenaga. Ketika ditanya, "Kurang ajar, ada yang ngalangin untuk nutupin mata batinmu, Rif," kata Bambang sambil cengengesan. "Waduh, kok bisa Bambang?" tanya Arif panik. "Lah, kamu sih udah dibilang jangan diliatin, malah liatin. Salahmu ya Rif. Mereka jadi penasaran kan samamu," kata Bambang.
Modiar, kata teman-teman kontrakan Arif sambil keluar dari ruangan satu persatu. Untungnya mata batin Arif beneran bisa ditutup. Masalahnya bayangan soal Gondo dan perempuan yang tadi yang dilihatnya di kamar mandi masih ada terus di ingatan Arif, tidak hilang-hilang. Nuansa seramnya terus melekat. Hal ini bikin Arif tak berani ke dapur ataupun ke kamar mandi selama sebulan di kontrakannya sendiri. Mau makan siang, mau makan malam, dia tetap takut. Padahal dia sudah tidak bisa melihat hantu lagi. Tapi lebih dari itu, selama sebulan dia harus bayarin uang makannya Bambang. Aduh, anak indigo sekaligus dukun part time calon sarjana harapan bangsa kok dilawan. Rif, mampus kau dikoyak-koyak mata batinmu sendiri. Sampai sini dulu akhir cerita dari anak indigo yang dilawan oleh orang yang tidak percaya, tapi dia malah melihat apa yang tidak perlu dilihat. Untuk konten berikutnya, kita akan membawakan kembali kisah-kisah horor ataupun mistis yang ada di Indonesia. Namun, bila teman-teman ingin mengirimkan kisah horor yang ingin kami bawakan, bisa menghubungi kami lewat sosial media kami. Sebelum mengakhiri video kali ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar channel ini semakin berkembang. Saya Amin Frekuensi Fobia undur diri. See you, goodbye.